Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara belajar konsep HTML untuk pemula untuk web programming. Nah, di sini ada 5 poin yang akan saya ajarkan. Pertama, latihan pertama, kita akan membuat tampil seperti ini. Halo script pertamaku. Yang kedua, nanti saya buatkan membuat warna pada teks bagaimana menggunakan HTML. Yang ketiga, cara membuat tabel mahasiswa. Yang keempat, cara membuat row span dan close span pada table. Yang kelima, kita membuat tabel pada cell seperti ini. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai membuat web? Yang pertama, kita harus menginstal aplikasi yaitu namanya SAMPP. SAMPP di sini teman-teman dapat download di apcfriends.org. Di sini silakan teman-teman versi yang terbaru. Nah, kalau bisa versi API terbaru versi PHP-nya 7, yang sekarang yang paling baru ini 7.4.10 versi PHP-nya. Nah, silakan teman-teman install nanti. Kalau yang pakai Linux atau Mac dapat dilihat versi yang di bawah untuk install SAMPP-nya. Untuk di sini namanya web SAMPP ini untuk web server. Nah, teman-teman juga bisa pakai WAM juga bisa untuk web server. Nah, selanjutnya ini untuk web servernya nanti. Yang kedua, teman-teman dapat install aplikasi text editor untuk ngodingnya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman menggunakan Visual Studio Code. Karena apa? Karena Visual Studio Code ini banyak sekali plugin yang support untuk membantu teman-teman mengoding lebih mudah. Seperti itu, nggak cuma HTML, Python juga sini bisa, C++, Java, dan lain sebagainya. Banyak sekali support yang membantu teman-teman untuk mengoding lebih mudah. Nah, ini untuk aplikasi editornya, teman-teman dapat download di sini gratis, khusus for Windows. Itu untuk Mac, Linux juga ada di sini, silahkan teman-teman install. Nah, selanjutnya apalagi yang dibutuhkan yaitu teman-teman harus install aplikasi browser yang akan untuk menampilkan website teman-teman di laptop. Nah, karena kita versinya lokal, kita menggunakan SPP tadi. Nah, sekarang untuk menampilkan webnya, kita coding itu menggunakan browser Chrome atau Firefox. Nah, teman-teman saya sarankan sih menggunakan Chrome karena itu lebih cepat refresh untuk cache-nya atau ketimbang Firefox. Nah, di sini saya gunakan Firefox dulu, nggak apa-apa sih teman-teman. Oke, silakan teman-teman install. Di sini sudah saya install SAMPP saya. Jadi saya menggunakan versi 74.3 atau versi SAMPP saya. Nah, untuk Visual Code saya juga sudah install. Sudah. Nah, silahkan teman-teman install lebih dahulu untuk SAMPP dan Visual Studio Code-nya. Oke, langsung saja kita membuat latihan pertamaku seperti ini. Halo, tulisannya halo, ini script pertamaku. Nah, pertama, jika teman-teman sudah menginstal SAMPP, teman-teman sudah menginstal SAMPP seperti ini, nanti teman-teman silahkan berhasil. Nanti di sini ada di data C, di sini ada folder SAMPP. Nah, di sini ada namanya file htdocs, folder htdocs di sini. Nah, di sini file-file teman-teman yang akan menyimpulkan proyek teman-teman nanti di sini. Website teman-teman di sini. Oke, contohnya kita saya buat folder sendiri di sini latihan underscore HTML. Oke, di sini ini foldernya, nanti teman-teman dapat akses di browser teman-teman. Di folder ini baru nama file teman-teman. Oke, di sini file folder teman-teman untuk project teman-teman simpan nanti. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Di sini nih projectnya ada saya install. Nah, kenapa saya arahkan teman-teman menggunakan Visual Studio Code? Kan di sini teman-teman lebih enak untuk ngodingnya. Mau warnanya apa di sini juga bisa, lebih warnanya ketimbang gray atau warna apa, dem di sini dark. Ini untuk color dem. Ini banyak sekali warna-warna yang teman-teman bisa gunakan untuk ngoding lebih mudah. Oke, saya balikin ke warnanya dulu. Tadi dark, masuk Visual Studio. Ini warna putih. Jadi saya gunakan warna yang dark, mana yang dark ya? Dark, dark. Mana ya tadi? Like PowerShell. Ini mana tadi ya tulisannya? Like material, like text. Oke, saya pilih warna putih di sini biar lebih kelihatan jelas. Nah,
Kalau sudah, nanti teman-teman pilih di sini di file di sini langsung aja klik open folder yang kita buat di sini tadi. Kita buat langsung aja folder, enak, klik file, open folder tadi di htdocs latihan HTML. Oke, di sini tampilan seperti ini. Nah, file di sini kan blank di sini kosong. Nanti teman-teman klik di sini. Di sini folder kita tadi, folder kita. Sini teman-teman klik di sini. Kasih namanya pertama project kita namanya index.html. Oke, ini file teman-teman sudah teman-teman buat project teman-teman buat di sini. Nah, kita buat project pertama tadi di sini tampilnya. Ini latihan halo script pertamaku. Nah, untuk HTML teman-teman dapat tekan di tombol keyboard tekan tombol shift, terus tanda kurung buka siku. Nah, terus di sini udah mengarahkan teman-teman mau buka apa. Kita buka HTML dulu. Kita buka HTML. Di sini sudah, langsung aja teman-teman tutup kurungnya, tutup sikunya, langsung tutup siku. Jadi di Visual Studio Code sudah membantu teman-teman buka pertama nih, HTML. Oke, tahu dulu ya, siku HTML ini langsung aja teman-teman klik. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk membuka HTML-nya. Nah, di dalam HTML ini teman-teman harus tambahkan lagi namanya di sini. Kalau untuk menulis HTML itu namanya di dalamnya itu ada head. Head ini untuk bagian atas di website kita. Head itu nanti terdiri dari title. Title ini untuk membuat judul dari website kita. Nah, nanti di dalam title juga nanti teman-teman bisa masuk di sini nanti nih ref dari JavaScript atau juga CSS-nya nanti di dalam head di sini. Itu nanti next kita belajar itu. Nah, di dalam HTML kita tambahkan namanya body di sini. Body ini untuk membuat atau menuliskan coding kita yang akan tampil di website di dalam body di sini. Oke, di dalam head-nya kita tuliskan di sini namanya terus ini web pertamaku. Oke, nah di dalam body kita tuliskan tulisan tadi di sini. Tuliskan di bawah tadi, halo, ini script pertamaku. Tuliskan halo. Nah, untuk membuat baris baru teman-teman tidak bisa enter, tapi kalau di body itu namanya BR namanya untuk enter space bawah. Kasihku tulisannya BR untuk enter. Halo, ini script pertamaku, HTML-ku, belajar HTML. Oke, kalau sudah teman-teman dapat simpan, klik Ctrl S, atau juga bisa juga klik Save. Nah, sudah seperti ini, teman-teman buka untuk aksesnya. Nah, ini saya close saja ya, saya close. Nah, untuk aksesnya, teman-teman harus mengakses dulu folder di sini. Di sini adalah HTML, latihan HTML. Nah, untuk membukanya, teman-teman harus buka localhost dulu. Ini server kita. Localhost slash, nah nama foldernya apa tadi teman-teman? Latihan HTML slash, nah nama filenya apa tadi di dalam folder sini? Nama filenya index.html. Namanya index.html. Kita enter. Ini tampilnya udah seperti ini. Jadi berhasil ya teman-teman ya. Untuk yang indeks pertama. Halo, ini script pertamaku. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat tulisnya lagi lebih besar. Misalnya di sini kita menggunakan teks 1. Teks 1 ini untuk menebalkan tulisan aksesnya lebih besar. Itu nah headlink namanya. Oke, kita save namanya H1 pembuka terus sama strip H1. Refresh, ini tulisan lebih besar. Gitu. Yang di atasnya juga bisa teman-teman bisa gunakan H2 misalnya. H2, headlink 2. Nanti saya ajarkan untuk membuat headlink itu tulis fungsinya apa. Oke, di sini slash H2. Oh, double. Oke teman-teman, kalau sudah di save,
Nah, teman-teman langsung buka browsernya, di refresh. Nah, ketampilan seperti ini. Oke, ini untuk yang script pertama tadi. Ini untuk yang pertama yang kita contoh tadi di sini. Nah, mudah ya untuk membuat websitenya tadi. Oke, sekarang kita membuat yang kedua. Bagaimana cara membuat color pada teks di sini dan background juga warna yang beda. Di sini juga ada desain yang bergerak. Ini menggunakan format tag Mercure. Oke, sekarang kita buat contoh yang kedua. Kita buat. Nah, untuk membuat file, membuat project yang kedua, teman-teman di sini juga klik di sini. Nah, atau klik di sini juga new file juga bisa di sini. Nah, new file namanya apa? Misalnya uh, uh, contoh 2.html. Ini juga bisa klik langsung di sini. Nah, teman-teman juga bisa klik di sini. Tambah di sini, nah di sini misalnya. Contoh misalnya latihan aja deh. Latihan 2.html. Oke, ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat seperti contoh yang di sini tadi. Teks ini adalah contoh penggunaan tag formatting HTML misalnya. Nah, oke, kita buat di sini. Pertama, teman-teman terlangkah sama-sama. Buka kunci-ku, ketik HTML. HTML, tutup kunci-ku, langsung ya menutup di sini. Juga tadi namanya head. Dalam head, kita kasih namanya title. Nah, di dalam title, di bawah head, kita kasih namanya body namanya. Oke, sekarang kita memberi warna pada backgroundnya. Kita memberi warna background di sini. Backgroundnya warna biru sini, blue ya. Oke, biru laut. Sini kita kasih namanya pertama kasih namanya baggy color namanya. Baggy color. Itu langsung ada. Nah, teman-teman kasih warnanya warna biru. Di sini warnanya teman ada harus cari warnanya. Sini kita warna biru itu dia 00 CC FF. Nah, teman-teman bisa bebas sih cari warnanya. Nanti. Nah, terus di teksnya biar nggak keliban dengan warna, kita kasih namanya teks di sini. Teksnya kita kasih warnanya putih. F 1, 2, 3, 4, 6. Di sini kode 6 angka ya. 6 angka atau 60. Oke. Nah, sekarang kita membuat teksnya tadi. Nah, P ini untuk membuat file teks paragraf namanya P fungsinya. Formatting. Nah, sini adalah contoh format tag HTML yang kedua. Oke, kita save. Kita coba lihat. Oke, kita akses ini. Nanti foldernya di sini ya. Di foldernya sekarang kita coba namanya latihan 2.html. Ini dikutip. Oke, ini benar. Ini latihan kedua HTML. Jadi bisa diakses teman-teman ya. Ini namanya tadi ini latihan 2 HTML. Oke, di sini mau kita agak gedekan tulisannya. Sama tadi buka fungsiku, misalnya H2 misalnya sini. Kita tutupnya sini kita cut, kita pindahkan ke paling akhir. Jadi ini pembukanya, di sini penutupnya. Oke, kita refresh. Oke, tulisannya seperti ini. Nah, sekarang kita membuat tulisan yang bergerak di bawah sini. Di sini caranya gampang. Sini. Nah, ingat untuk membuat baris baru, teman-teman dapat menggunakan buka fungsiku BR. Nah, baru kita membuat warna tulisannya beda, font. Ini juga teman bisa menggunakan tag HTML juga ini font ini. Nah, dalam font di sini teman juga bisa menggunakan color namanya. Color warna apa dalam teks ini? Color. Misalnya kita menggunakan warnanya hitam. Hitam di sini ada 6 0-nya. 4, 5, 6. Ini adalah contoh tag HTML ketiga. Nah, kita kasih sini kita
kita kasih huruf yang gede di sini untuk yang teks yang bergerak di bawahnya. Di dalam hal sini baru kita masukkan format tadi sini marquee namanya, marquee. Nah, marquee namanya, marquee. Di sini untuk kita ngatur weight untuk teksnya box di dalam itu misalnya kita kasih 50%. Nah, di dalam marquee ini sama bergerak, terus kita kasih background color, misalnya warna, kasih warnanya 4, 9. Di dalam ini kita ini contohnya sampai sini. Ini adalah salah satu contoh juga. Ini adalah salah satu contoh HTML ke Oke, di sini coba lagi. Nah, ini teman-teman. Mudah ya untuk membuatnya. Nah, ini sudah untuk yang ke latihan kedua. Oke teman-teman, untuk latihan kedua di sini tadi kita sudah selesai membuatnya. Oke, sorry. Yang dua sudah selesai. Oke, sekarang kita membuat tabel mahasiswa seperti ini. Tabel dan siswa sini kita coba buat. Oke, latihan kedua sudah. Nah, sekarang teman-teman klik di sini untuk membuat file baru. Kita klik di sini, namanya latihan 3.html. Oke, untuk buat latihan ketiga, langkahnya sama. Buka tag HTML, terus close menutup, kita klik head, terus kasih title sini, latihan tabel, namanya mahasiswa. Selanjutnya dalam head, di bawah head kita kasih tulisan namanya body. Oke. Nah, untuk membuat tabel seperti ini, tabel seperti ini. Di sini kita ada judul dulu di sini. Judulnya kita tadi ingat heading. Kita menggunakan H1 strip 1. Nah, tulisan 1 bagaimana? Biar bisa ke tengah. Kita kasih nama tulisnya untuk mengatur jarak teks itu namanya kita gunakan align. Kita kasih namanya center. Nah, kalau teman-teman mau tulisan rata kanan berarti di sini kanan, kalau mau rata kiri left, kalau rata kanan right gitu. Ini untuk logik pengaturan posisi teks kita kasih kanan sini, kita tulis namanya tabel mahasiswa. Oke, di bawahnya baru kita kasih namanya tabel di sini, tabel. Oke, langsung untuk bawah. Nah, sekarang untuk membuat tabel teman-teman, di sini kita menggunakan pertama itu namanya TH ini untuk table head, ini untuk isi yang di atasnya. Contoh di sini, ini di atas ini table head untuk di atas. Nah, di sini kasih namanya kasih namanya name. Oke, sudah. Sorry, di sini kita kasih nama dulu namanya, teman-teman. Sorry, saya kasih nama dulu namanya TR ini untuk menunjukkan baris. Oke, TR ini untuk menunjukkan baris. Nah, kalau that ini untuk yang isinya, kolomnya. Sini kita kasih name, kita kasih nama sini juga TH, nama. Sini kita kasih nama TH lagi. Name nama apa lagi sini nih? Alamat. Lagi apa? Tempat tanggal lahir. TH. Tempat TGR lahir.
Oke, seterusnya jurusan. Namanya TH jurusan. Oke, ini untuk yang headnya. Nah, sekarang kita untuk yang isinya. Di sini kita kasih lagi di sini. Kita kasih nama kita R lagi untuk buat baris baru. Nah, di dalamnya di sini kita buat teman-teman. Nah, di sini baru kita kasih namanya TD untuk yang kolomnya, untuk isi darinya, untuk mahasiswanya. Misalnya sini read name, kita kasih name-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus saya kasih TD lagi di sini untuk namanya, misalnya sini namanya Budi. Saya kasih lagi TD untuk datanya, namanya Budi, sudah alamatnya Jakarta. Jakarta, misalnya sini ya, jalan Dewi Sartika, nomor 7, Jakarta Timur. Oke, di sini pending. Terus di sini tempat tanggal lahirnya, misalnya saya kasih di sini namanya Jakarta. Lahirnya di sini misalnya 2020. Misalnya sini sekarang 20 September 2020 akhirnya. Terus jurusan misalnya sini sistem informasi. Oke, nah sekarang kita coba lihat hasilnya di browser. Nah, di sini kan untuk latihan 2 masih, sedangkan kita buat di sini latihan 3. Coba kita ganti angkanya di 3. Oke, seperti ini teman-teman. Hampir sudah. Nah, sini keterangan tabel tidak ada. Nah, sekarang tabelnya kita kasih border. Border ini untuk tembalan garis tabelnya. Kita kasih namanya border. Bordernya kita kasih 1. Oke. Seperti ini teman-teman. Ini kasih border ini untuk menampilkan garis pada tabelnya. Di sini ini sudah berhasil. Nah, di sini teman-teman juga bisa kasih jadi ke tengah. Jadi kita seperti tabel di judul di atas di sini. Kasih legend namanya center. Tabel juga ke tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah ya. Mudah sekali untuk membuat data di tabel sini. Nah, kalau untuk membuat yang baru lagi bagaimana untuk data yang di sini? Ini nama lagi yang keduanya. Nah, teman-teman cukup ini aja nih, teman-teman blok semua, copy, pastekan. Nah, kita ganti namanya sini ini. Ininya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih nama Andi. Nah, ini alamatnya kita kasih Jatiwaringin nomor 7 misalnya, Jakarta Timur juga, Jakarta. Kita kasih 10 Oktober 2020, jurusan informasi akuntansi. Oke, save. Jadi datanya ada 2 seperti itu. Jadi mudah ya teman-teman ya untuk membuat tabel mahasiswa di HTML. Oke, ini untuk latihan ketiga, sorry. Oke, sekarang kita membuat latihan yang keempat, closespan dan closespan. Sebenarnya langkahnya sama teman-teman. Kita buat lagi tabel di sini, baris kolom. Jadi ingat teman-teman ya, TR itu untuk baris, kalau TD itu untuk yang kolom. Seperti itu. Oke, sekarang kita buat latihan keempat. Kita buat file baru lagi sini, kanan, latihan 4.html. Oke, sekarang kita buat sama HTML. Sini sih kalau teman-teman menggunakan HTML formatting juga ada sini nih. Jadi udah diarahin HTML. Apa gimana ya? Oke, nanti dari HTML. Nggak ambil lagi deh. HTML. Kita yang formatting deh. Oke, HTML.
kita kasih namanya head. Dalam head kita kasih namanya title. Ini latihan closed dan closed. Oke, di dalamnya kita kasih body. Oke, sekarang kita membuat tabel di sini. Satu baris, sekolom, sampai 3 kolom. Oke, di sini kita buat tabel dulu. Nah, sekarang kita buat TR untuk baris pertama. Kedua, kita buat kolomnya TD. Nah, kita buat tulisannya baris sini. Kita buat namanya baris 1 kolom 1. Nah, kita buat lagi ke sini. TD baris 1 sini, baris 1 kolom 2. Buat lagi baris kita ini dulu, TD baris 1 kolom 3. Jadi teman-teman ya, jadi kalau dia baris itu ke bawah, kalau kolom itu ke samping, itu bedanya. Nah, sekarang kita buat baris kedua. Kita buat nama kita. Nah, untuk membuat baris kita menggunakan TR baru lagi di sini. Nah, di dalam TR-nya kita harus tambahkan TD lagi. Nah, ini untuk baris kedua. Oke, TD. Jadi baris 2 kolom 2. Biar cepat teman-teman, arahkan di kursor paling akhir, tekan tombol kombinasi tombol C, tekan tombol Ctrl V. Lebih cepat di sini. Tekan tombol Ctrl C, CTRL, C, terus arahkan, terus tekan tombol CTRL V cabang. Ini baris kedua. Baris kedua. Kolom kedua juga. Ini ke CTRL-C, terus CTRL-V. Nah, itu juga teman-teman bisa gunakan teman-teman seperti di blok semua dulu. Sini di blok, Ctrl C, copy, terus di sini arahkan paste. Ini 3, kolom 3. Oke, sementara kita simpan. Oke, sebelum sini kita kasih lagi namanya H1. Di sini ada heading 1. Tutup. Nah, latihan closed dan closed. Oke, kita buka di sini tadi latihan 3, tadi yang untuk closed di sini, ini latihan 4. Oke, kita buka latihan 4. Oke, di sini. Nah, tampilan seperti ini. Nah, ini teman-teman, tadi di sini kita lupa untuk menampilkan garis pada tabelnya menggunakan border. Border kita 1, untuk tabel biar ke tengah, kasih namanya legend center. Di sini juga di H1 sini kita kasih nama legend biar rapi di samping, di tengah. Legend center. Oke, kita refresh. Oke, di sini sudah. Nah, sekarang di sini kita menyatu ini di kolom kedua, baris kedua, dan di baris kedua juga di sini. Dan kolom 2 dan 3-nya kita satuin. Di sini berarti dia close pen. Kalau close pen itu dia ke samping, kalau close pen itu dia close pen itu ke samping, kalau dia close pen itu ke bawah. Oke, tambahin di sini. Di sini ada 3 baris ya berarti ya. Oke, saya copy dulu sini. Kita buat 3 baris dulu bersama. Enter. Saya pastekan. Ini baris ke 3, kolom ke 3, 2. Oke. Sini tampilannya. Nah, sekarang kita menyatuin yang di sini.
seperti ini caranya. Nah, caranya yang di sini kita kasih namanya close span. Close span di sini untuk menyatukan dua baris. Berarti yang di sini juga ikut di sini. Kita coba press. Sorry. Di sini juga kita kasih close span. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menyatukan dua baris. Menyatukan dua baris di sini close span, atau sini kita kasih row span. Coba. Row span dia untuk nyatuin ke bawah. Ini di sini untuk nyampe ke samping. Tadi close span dia untuk nyatuin bawah di sini. Ini dua, satuin. Ini oke. Nah, sekarang yang di row span. Nah, ini untuk yang close span. Close span tadi untuk kalau dia close span itu dia ke samping, kalau dia row span dia itu ke oke. Nah, di sini kita hapus dulu sini untuk yang close span di sini nggak usah kita menyatukan yang tengah. Berarti di atasnya nggak ada. Sir dua soal itu nggak tengah. Oke, kita coba sini. Nah, ini untuk yang tadi kita menyatuin dua baris yang kedua dan baris yang ke 2 dan 3 di sini. Ini 2 kolom 2 dan 3. Jadi di sini disatuin. Oke, terus yang close span. Close span itu untuk yang ke bawah. Jadi di sini kita buat close span berdua di sini. Tiga. Replace TD. Sorry, di sini row span 2, sedangkan di sini kan row span-nya row span 2. Nah, sedangkan sini TR-nya dia kan ke bawah, sedangkan sini masih kosong. Oke, kita tambahkan dulu satu sini. Untuk yang TR-nya di sini kita buat 2. Kita buat replace. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang close span tadi teman-teman bisa ya, ini untuk yang ke samping. Kalau yang row span dia untuk ke baris ke bawah. Perbedaannya untuk menggabungkan table aja kosong. Oke, ini untuk yang latihan keempat. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke latihan ke-5. Latihan ke-5 ini membuat tabel sel di sini. Ini ada yang satu garis satu, baru ada satu. Ini kalau ini yang menggunakan sel. Oke, sini sama latihan yang tadi, yang keempat. Nah, coba dulu file baru. Ini latihan 5.html. Oke, biar cepat. Nah, di sini coding yang di sini yang keempat tadi kita copy semua aja. Caranya teman-teman blok semua di sini atau teman-teman gunakan tombol CTRL A, Ctrl A. Teman copy, terus teman-teman pastekan di sini, klik kanan, paste di sini. Oke, simpan. Kita ganti judulnya latihan membuat sel tabel. Latihan 5 membuat sel pada tabel. Oke, ini judulnya sama, kita paste di sini. Oke, cara sini baris 1
baris 1 kolom 1 baris 2 kolom 2 baris sorry 1 kolom 3 juga ini buat sama, kita pas dulu sini juga sama, ini juga sama, ini baris 2 2 2 baris 3 3 3 baris 4 4. Oke, kita coba lihat dulu. Sini kita jangan lupa kesimpan load save dulu. Kita ganti nama tulisannya di latihan 5. Oke, seperti ini. Jadi kita buat tabel ini ada 2. Oke, sekarang kita hilangin dulu bordernya. Oke, pertama di sini kita gunakan border yang pertama 1. Nah, kita kasih gunakan di sini namanya cell. Menggunakan cell cache. Ini kalau ya teman-teman nanti sudah menggunakan Bootstrap membuat website, ini udah menggunakan ini biar lebih mudah membuat rapi membuat webnya. Cell padding ini kasih 0. Ini yang masih 0. Sekarang ini kita copy biar cepat, terus sama. Nah, ini sel dari 0. Sekarang di sini sel yang ke bawah ini kita gunakan 3 misalnya. Oke, cukup kita lihat bedanya. Oke, sorry, saya enter dulu ya. Nomor baru biar lebih kelihatan. Kita 2 kali enter deh. Berarti BR nya 2 kalau 2 kali enter. Nah, seperti ini. Ini 1 barisnya lebih tipis sel. Kalau sini yang sel paddingnya yang lebih tebal. Ini menggunakan sel padding untuk membuat garis paritable lebih tebal dan tidak. Kalau bordernya 1, kalau sel paddingnya 2. Ini untuk membuat latihan sel paritable. Oke, untuk latihan dasar HTML seperti itu. Oke, saya membuat latihan 6 untuk yang heading tadi. Di sini perbedaannya apa? Saya buat latihan 6 titik HTML. Oke, kita buat sini fungsiku HTML. Kita kasih head. Kita kasih namanya title. Contoh heading HTML. Kita kasih bawah headnya, kita kasih body. Nah, pertama H1 sini teman ini heading 1. Nah, kita buat garis kedua, kita kasih BR untuk membuat enter ke bawah. Kita kasih namanya H2, ini perbedaannya teman-teman. Heading untuk tulisan urutan lebih besar dan kecil. Kasih BR. Tulisan kita kasih namanya head H3 kedua. Heading 3. Sini H4. Heading 4. Oke. Terus sini dia sampai 6 ya teman-teman ya. Sorry, H5. Heading 5 kasih BR. Sini H6. Oke, simpan Ctrl S,
Ctrl+S atau sini save. Oke, sekarang kita buka akses ini latihan 6. Nah, seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formatnya. Untuk yang heading. Oke, itu bedanya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman kalau membuat teks paragraf di sini untuk P untuk berparagraf teks, misalnya teman-teman panjang untuk cerita teks yang panjang dengan P. Nah, apalagi ya untuk yang rata teks tadi teman-teman bisa menggunakan legend tadi legend. Oke. Itu aja sih teman-teman ya untuk latihan dasar HTML. Di sini ada PowerPoint. Nah, nanti di video berikutnya nanti saya akan langsung mengajarkan cara membuat file form menggunakan PHP. Seperti itu. Ini untuk latihan dasarnya. Silahkan teman-teman belajar ikutin video lengkap seperti ini. Oke.